Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Malam hari ini saya juga menyapa saudara yang bergabung dengan kami melalui Zoom meeting. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa bukan? Saudara yang menyaksikan ibadah malam hari ini melalui YouTube channel, saya juga mengucapkan selamat malam, shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, menyembah Dia, karena Dia sudah memelihara saudara dan saya. Mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan bersatu di dalam doa. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Puji Tuhan. Di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah dan menyanyikan nama-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Beri kami hati yang selalu ingin memuji, menyenangkan dan membanggakan Engkau. Jamah setiap device yang kami gunakan ya Tuhan, sehingga peralatan yang kami pakai ini dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara, siapkan hati saudara. Kita mau menikmati lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Nya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, ku menyembah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu
perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami menyaksikan, kami kagum. Oh, kami sungguh Tuhan merasakan, sungguh Engkau Allah yang memelihara dan memberi kemenangan kepada kami umat-Mu. Terima kasih, haleluya. Kami mau memuji-Mu lebih lagi lebih. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Sebab Engkau Allah datang untuk menyembuhkan umat-Mu. Engkau Allah yang datang untuk membebaskan setiap kami. Engkau Allah yang datang untuk memberikan damai-Mu kepada kami. Kami terima itu malam hari ini. Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Allah yang memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kiaralaba syakaralaba daralaba. Kiaralaba daralaba syakaralaba. Kinaralaba syakaralaba. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita katakan Engkaulah Tuhan penyembuhku. Engkau sembuhkan setiap sakit kami. Amin. Kau sembuhkan sakitku, Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Allah penyembuh. Katakan Engkaulah Tuhan pemulih. Kaulah Tuhan pemulihku. Terima kasih Yesus. Kau pulihkan Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Engkau Allah pemulihku. Kau
Haleluya. Itu sebabnya kami sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami merasakan kekuatan yang baru Engkau berikan buat kami umat-Mu. Saudara-saudara yang ada di rumah, kami percaya malam hari ini lawatan-Mu terjadi. Amin. Terjadi atas tiap-tiap rumah tangga. Pemulihan itu terjadi. Kami menyanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku katakan kami sanjung Engkau Allah kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku lebih tinggi kita katakan ku sanjung Engkau Yesus. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Terima kasih Tuhan. Saatnya kami merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Karena firman-Mu itulah yang menyembuhkan kami. Kami mau merenungkan apa yang kami dapatkan malam hari ini, karena Engkau sudah
ada di tempat ini. Engkau sedang menilik umat-Mu Tuhan, baik yang di rumah ataupun yang sedang ada di gereja, atau dimanapun engkau berada menyaksikan tayangan ini lewat YouTube, lewat Zoom, lewat multimedia yang lainnya. Tuhan, sungguh kami merasakan hadirat-Mu, sungguh kami merasakan lawatan-Mu. Berkaryalah saat ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin hamba-Mu untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadikan kami makin hari makin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita mulai dengan tema tiap hari Kamis itu tentang kesembuhan. Saudara-saudara, memang Agustus ini kita punya tema sebulan adalah kita umat pemenang. Tetapi karena kita masih ada di masa pandemi dan ada PPKM yang diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus nanti, mudah-mudahan sudah selesai, maka Roh Kudus mengingatkan saya untuk setiap Kamis kita masuk dalam lawatan Tuhan. Memang ini adalah doa lawatan, tetapi kita masuk dalam area kesembuhan. Entah itu tentang sakit penyakit yang saudara alami, sakit-sakit yang lama saudara punyai, yang belum sembuh, sehingga saudara harus tergantung kepada obat, harus periksa dokter setiap kurun waktu tertentu, ataupun saudara mengalami cedera dari otot, dari tulang, atau saudara mengalami kecelakaan di tempat kerja dan sebagainya, ataupun bahkan saudara mengalami isolasi mandiri dan terpapar COVID harus berada di rumah sakit. Jika saat-saat ini rumah sakit pada penuh, mungkin saudara diwajibkan untuk isolasi diri saudara di rumah tangga masing-masing. Dan tentunya itu membawa ketegangan tersendiri. Karena tentunya ada banyak orang di rumah yang juga nggak mau akan ketularan. Sehingga harus prokes ketat saudaraku ya. Nah, disinilah saat-saat seperti inilah kita perlu Tuhan. Kita perlu lawatan Tuhan Yesus. Maka dari itu mari kita baca dalam Matius 8. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Tolong Selin bisa membacakan. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Ya, ini tentang orang kusta. Ketika seseorang itu menderita kusta, maka ia tidak boleh dekat dengan orang lain. Dia tidak boleh berada di arah searah dengan angin. Artinya dia tidak boleh ke arah orang yang sehat. Dan dia harus selalu berkata najis, najis, najis dan menjaga jarak. Betapa susahnya zaman dulu orang kena kusta. Kalau sekarang sudah ada obatnya. Mungkin seperti sekarang saudara harus menjaga jarak. Saudara harus mencuci tangan. Saudara harus dipisahkan ketika saudara kena COVID. Rasanya kayak kusta ya, padahal bukan kusta.
Saudaraku, tetapi di sini kita baca ya, Yesus itu mengulurkan tangannya kepada penderita kusta, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Jadi ia mengalami kesembuhan ilahi. Ya. Selanjutnya kita baca ayat 5 sampai ayat 13. Kita baca sedikit banyak ayat ya, enggak apa-apa. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Nah, ini luar biasa. Kita melihat Yesus menyembuhkan seorang hamba yang sakit di rumah. Sedangkan Yesus sedang dalam perjalanan, jadi belum sampai ke rumah. Sedangkan perwira yang punya anak buah sakit itu berkata, "Enggak usah datang." Seringkali kita memohon dokter untuk datang ke rumah, atau hamba Tuhan untuk datang ke rumah, untuk mendoakan ya. Tetapi seringkali dokternya enggak ada, atau juga hamba Tuhannya lagi pergi. Terus bagaimana saudara? Tetapi di sini kita melihat bahwa iman daripada perwira ini luar biasa. Dan dikatakan tidak didapati iman sebesar ini. Ia percaya walaupun ia punya jarak ya, walaupun Yesus tidak menumpang tangan atas orang yang sakit itu. Kalau Yesus berkata, maka ia pasti sembuh. Saat ini saya dan saudara ada jarak. Mungkin saudara di luar kota, mungkin bahkan saudara di luar benua Asia ya. Karena ini internasional channelnya ya, dari YouTube. Saya mungkin tidak bisa kan ke sana ya untuk mendoakan, tetapi Yesus sanggup. Jadi ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam iman percaya, saudara-saudara. Suatu kali saya ditelepon seorang hamba Tuhan, masalahnya dia itu di Sumatera. Sedangkan saya harus mendoakan dia itu sedang kerasukan. Wah, ini bagaimana ya? Tetapi saya ingat iman perwira di Kapernaum. Maka handphone saya suruh nyalakan dengan video call. Kemudian saya seolah-olah seperti dekat dengan yang sakit ini, yang kerasukan ini. Dan saya perintahkan untuk mereka ada minyak urapan atau tidak ada saudara. Saya suruh cari minyak aja deh, minyak goreng katanya saudara-saudara. Ya enggak apa-apa pokoknya minyak. Kemudian kami berdoa atas minyak itu. Dan mereka yang mengurapi saudara-saudara. Dan akhirnya legalah
si orang yang kerasukan ini sudah enggak kerasukan lagi, saudara-saudara ya. Kami tenangkan dan harus dikonseling lanjutan ya, karena mungkin ada beberapa hal yang mengikat dia atau mengapa sebabnya dan sebagainya. Inilah saya melihat ada satu jarak pemisah, tetapi jika engkau punya iman percaya seperti perwira di Kapernaum ini, di mana ia ngomong enggak usah ke rumahku, tapi berkata saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh. Dan terjadilah. Ayo kita lihat yang lainnya ya. Ayat 14 sampai 15. Tetap di Matius 8 ya. Ayat 14 sampai 15. Matius 8 ayat 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Nah, jadi ketika mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka ia pun disembuhkan. Satu hal lagi, ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Amin. Luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Orang sakit kusta sembuh. Orang tidak bisa berjalan, jaraknya jauh, sembuh. Ibu mertua Petrus demam, sembuh. Orang kerasukan dengan sepatah kata diusir, saudara-saudara, roh jahatnya keluar dan sembuhlah orang itu. Rasanya Alkitab ini kalau dibaca semua, kelihatanlah Yesus ada untuk menyembuhkan kita semua. Amin. Selain ia datang untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menuntun orang dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, tetapi ia punya tugas untuk menyelamatkan jiwa. Selain menyelamatkan, nanti untuk mendapatkan hidup kekal, ia juga mau semua kita ini ketika masih ada di dunia ini juga mengalami kesembuhan. Amin. Syaratnya hanya satu, percaya saja. Apakah engkau percaya malam hari ini kita yang sakit, saudara yang sakit, siapapun yang sedang menonton tayangan ini, dan saudara mendapati engkau lagi sakit, sakit apapun juga, asal percaya saja, Yesus datang melawat saudara dan menyembuhkan saudara. Amin. Kita nyanyikan lagu satu, Kaulah Tuhan penyembuhku. Nanti saya undang Bu Doris lewat Zoom ya, untuk menyaksikan kehidupannya ketika menderita sakit. Ya, kita nyanyi dulu sambil Bu Doris bisa mempersiapkan diri. Kaulah Tuhan Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau telah penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Allah pemulihku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku.
Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Allah penyembuhku. Kau Firman dan sembuhkanku, Kau Allah penyembuhku. Silakan Bu Doris. Bu Doris. Ya, silakan. Halo, terdengar suara saya ya? Ya, dengar. Ya, shalom semuanya, terima kasih. Terutama untuk Bu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, untuk bersaksi tentang keajaiban dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi karena ini lagi musimnya sakit corona. Saya mau bersaksi tentang sakit saya yang pernah saya derita di bulan Desember tahun 2020. Waktu itu bermula tanggal 9 Desember, saya bikin video klip untuk lagu-lagu rohani ciptaan saya. Kebetulan saya suka bikin lagu rohani, nanti mungkin bisa dilihat di YouTube, di Facebook saya suka upload ya. Maksud saya ingin bersaksi tentang Tuhan kita, tentang keajaiban Dia, tentang pertolongannya, tentang kemahakuasaannya lewat lagu-lagu. Nah, waktu itu tanggal 9 Desember saya bikin video klip. Agak lama karena hujan. Karena hujan itu akhirnya selesai bikin video klip, saya minggir makan sama orang yang bikin video klip. Kebetulan yang bikin juga orang dari gereja kita. Nah, karena kita makan somai terus ngobrol-ngobrol di satu tempat itu lebih dari 2 jam, nggak pakai masker kan? Saya nggak tahu ternyata orang yang membantu saya untuk pembuatan video klip ini 3 hari setelah saya membuat video klip dia OTG, dia kena corona, tapi karena dia masih muda dia juga nggak punya komorbid, jadi dia cuma sumber-sumber biasa. Nah, karena saya tahu dia sakit gitu, saya belum ngerasa apa-apa, cuman udah rasa, waduh, karena saya kan sakit jantung. Saya sakit jantung, udah 3 kali dicoba dipasang ring tapi nggak bisa, di 3 rumah sakit, di tahun yang berbeda setiap tahun, dari tahun 2015 sampai 2017 dicoba, tapi nggak bisa karena ada kelainan pembuluh darah. Akhirnya sama dokter disuruh bypass, tapi karena saya nggak mau, saya bilang dalam hati saya, dan juga saya bilang sama dokter-dokter yang menangani saya bahwa saya punya dokter sendiri, alias saya punya Yesus sebagai tabib yang ajaib, biar Yesus saja yang menyembuhkan, yang mengoperasikan saya bilang. Singkat cerita, saya punya komorbid jantung, dan akhirnya tanggal 12 itu saya ngerasa nggak enak. Sejak tanggal 9, tanggal 12 saya dengar itu, saya ngerasa nggak enak. Terus tanggal 13 sampai 15 saya ngerasa sumer-sumer, tulang sakit semua. Terus sakit perut, buang-buang air juga. Akhirnya tanggal 16 saya coba swab. Dan ternyata saya positif. Nah, setelah saya tahu saya positif, saya harus ke rumah sakit karena saya takut kan. Bukan takut apa-apa, saya pengen tahu. Karena orang bilang yang namanya corona itu nyerang paru-paru. Saya takut paru-paru saya kena juga. Akhirnya saya ke UGD, satu UGD di Rumah Sakit BPJS Sidoarjo. Begitu dicek, puji Tuhan paru-paru saya bersih. Terus dokter ngasih saya tawaran, Bu Doris mau ngamar apa mau di rumah, mau isoman. Kalau paru-parunya bersih, soalnya bisa di isoman. Karena kalau mau nggak di isoman, mau ngamar itu kita nggak bisa milih pasien. Misalnya satu kamar 5 orang atau 4 orang, kita nggak bisa pilih. Jadi di sebelah kita bisa yang udah parah, yang udah pakai alat bantu napas segala, kita nggak bisa milih. Nah, saya mikir dalam hati, kondisi saya dengan sakit komorbid, kena corona, digabung di satu kamar dengan pasien yang parah. Apa saya nggak ketularan? Akhirnya saya bilang, Dok, kalau boleh saya isoman aja. Akhirnya singkat cerita, akhirnya saya isoman. Begitu dikasih saya isoman, seneng. Tapi akhirnya saya bingung, isoman di mana? Di rumah ada ibu mertua saya umur 70 lebih. Ada suami saya yang sakit jantung dengan 4 ring. Lah kalau saya pulang isoman di rumah,
bisa main kuat-kuatan saya bertiga sama mertua dan suami saya kan. Akhirnya saya aduh gimana caranya, mau ngomong lagi ke rumah sakit nggak mungkin, sekarang udah tanda tangan saya nolak namar, isoman di rumah. Ada hotel yang di daerah Sidoarjo yang memang menangani penyakit corona, jadi isoman di situ penuh juga. Akhirnya saya isoman di hotel beneran, di hotel berbintang di Sidoarjo saya isoman. Puji syukur dalam puji Tuhan dalam tanda kutip saya bisa nginep di hotel bintang nggak tahu 4 apa bintang 5. Waktu sehat saya nggak bisa bisa tidur di situ. Saya sakit saya tidur di situ. Nah akhirnya saya berobatnya lewat SMS, lewat WA sama dokter. Saya dokter jantung, ada dokter penyakit dalam 2 sama dokter seorang profesor teman saya kebetulan tinggal di Bandung. Dia profesor di LIPI yang juga ikut meneliti tentang corona. Jadi setiap hari saya kembaran saya sampai ketakutan ngomong, kamu kalau masih nyanyi saya sakit gitu. Saya tetap nyanyi, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan sang penyembuh pasti memberikan mukjizat buat saya. Saya pasti disembuhkan. Jadi saya ini memberi masukan kepada semua yang dengar sekarang, siapapun yang kena sakit seperti ini, yang pertama kita butuhkan adalah semangat. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan kita sang tabib yang ajaib, mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Kuncinya satu, kita percaya. Jangan kita lengah, jangan kita lemah, jangan kita nggak bersemangat, karena begitu kita nggak bersemangat, imun kita turun. Orang sakit itu kan nggak bisa mencium, nggak bisa merasa. Gimana mau makan kalau kita nggak semangat? Wong semangat aja saya makan aja rasanya mie kayak makan karet. Pokoknya nggak ada rasanya. Saya makan pentol, kayak makan gundu, kayak makan kelereng. Tapi saya makan aja. Nah akhirnya banyak orang yang terketuk hatinya, tergerak hatinya, membantu saya dalam doa, membantu saya karena saya di hotel kan saya harus makan yang mahal dalam tanda kutip. Masa di hotel terus saya makan di luaran nggak mungkin. Terus saya dapat berkat dan lain-lainnya. Terus saya nekat beli ini akhirnya. Ini yang menjadi sahabat saya di hotel. Ini sahabat saya yang menemani saya di dalam kesakitan saya. Saya menciptakan beberapa lagu, banyak lagu saya ciptakan. Saya benar-benar merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Akhirnya di hari ke-9 saya bisa mencium lagi. Bangun pagi saya selalu nyari minyak kayu putih. Saya gini, wah saya bisa mencium. Jadi tanggal 16 saya dinyatakan positif, tanggal 25 saya ingat banget, tanggal 25 Desember hari Natal, saya dapat hadiah Natal terindah dalam kehidupan saya. Apa hadiah Natalnya? Saya bisa mencium minyak kayu putih. Orang yang sakit corona bisa mencium, artinya dia sudah dalam pemulihan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya. Dan saya janji, sejak saat itu saya janji, Tuhan, ini aku, ini hidupku, kuberikan hidupku kepadamu. Kau utus kemanapun aku mau bersaksi, aku mau berbagi, aku mau mencari orang-orang yang sakit seperti aku mau mendoakan, aku mau bersaksi bahwa kamu harus kuat. Saya selalu bilang sama teman-teman yang kena juga di gereja kita, saya selalu bilang, kalau saya bisa melewati itu dengan Tuhan Yesus, dan kamu punya Tuhan yang sama, Tuhan itu juga bisa menyembuhkan kamu, bukan hanya saya. Jadi itu singkat cerita dari saya, Bu Gembala dan saudara-saudara semua yang ikut pada doa lawatan malam ini, ya. Ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, tabib yang ajaib. Dia selalu ada bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Anda semua. Jangan takut virus corona. Kuasa Tuhan lebih besar daripada virus itu. Kita harus percaya, kita memiliki kuasa dari Tuhan untuk melawan itu. Lawan, saya selalu doa teman-teman yang kena di gereja kita, lawan, kamu harus bisa, kamu kuat. Bilang dalam hatimu, Doris bisa. Doris punya Tuhan Yesus, Doris sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Saya yang komorbid, gak tahu berapa persen kesumbatannya, bisa sembuh. Dokter jantung saya sampai bingung. Hah? Hari ke-11 udah negatif? Itulah Tuhan kita.
Tuhan yang ajaib. Terima kasih, semoga bisa memberkati buat kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa bahwa kita punya Tuhan penyembuh. Namanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak hanya di masa kekekalan, tetapi juga saat ini. Mari kita berdoa. Bagi yang sudah memohon permohonan doa, ada admin. Masuk di mana permohonan doanya? Di chat, di Zoom chat. Mas Heri, terus siapa lagi? Pak Prapto, isolasi mandiri di Batam. Ada lagi? Admin, ada lagi yang perlu didoakan? Enggak ada ya? Oke. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bagi saudara-saudara yang saat ini ada di Zoom dan juga bisa melihat kami melalui YouTube, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Yakin dan percaya bahwa Yesus mau menyembuhkanmu. Kita sudah baca firman. Dan setelah itu, setiap hari perkatakan firman. Perkatakan firman, baca firman. Dan ambil ayat yang hidup. Ayat yang menjadi rema bagimu hari itu. Dan perkatakan itu. Karena apa, saudaraku? Di dalam Roma 10 ayat 8, itu firman iman. Saya bacakan Roma 10. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, ada kuasa dalam perkataanmu. Engkau jangan berkata, aku masih sakit, aku masih demam. Tetapi katakan dengan iman, karena firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Katakan, Yesus sudah menyembuhkan aku hari ini. Yesus pasti menyembuhkan aku hari ini. Dan engkau mengusir segala sakit penyakit, entah itu kanker, entah itu kista, entah itu tulang yang patah, entah itu jantung, atau macam-macam penyakit yang engkau alami, bahkan juga corona, engkau bisa usir di dalam nama Yesus Kristus. Karena Ia datang untuk menyembuhkanmu, Ia datang untuk memulihkanmu, Ia datang untuk mendatangkan kesehatan bagimu. Allah menghendaki kita sehat. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, sungguh kami merasakan kehadiran-Mu lewat firman-firman-Mu, lewat kesaksian dari Bu Doris. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau hadir melawat umat-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Prapto yang ada di Batam, yang sedang isolasi mandiri bersama rekannya 3 orang karena kapalnya sedang ngedok. Kami percaya Tuhan, melalui obat-obatan yang diminum, melalui iman percayanya kepadamu, dia boleh sembuh di dalam nama Yesus dan boleh berangkat naik kapal kembali untuk berlayar menyelesaikan tugasnya sebagai pekerja di kapal. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kapal yang ditumpangi, yang saat ini sedang memeriksa mesin-mesinnya di dok. Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat seluruh kru kapalnya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk suami Bu Doris yang saat ini merasakan jantungnya tidak enak. Tuhan, dia sudah pasang ring begitu banyak. Tetapi kami percaya malam hari ini untuk membuat mujizat buat Pak Heri. Engkau menjamah jantungnya. Segala sumbatan-sumbatan boleh terbuka. Dan tidak ada lagi tekanan-tekanan di jantungnya. Ia boleh sehat kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya mengajak saudara-saudara untuk menumpang tangan pada bagian yang sakit di dalam tubuhmu. Saya melihat ada baby yang sakit. Orang tuanya bingung. Tumpangkan tanganmu pada kepala baby yang sedang demam ini dan katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, demam ini berhenti dan baby ini sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada COVID. Yang ada kesembuhan ilahi. Engkau memberikan kedua orang tuanya damai sejahtera. Engkau memberikan kemampuan, kekuatan untuk memelihara anak ini selaku tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang menderita kista di perutmu. Katakan kepada kista itu, engkau harus keluar dari perutku. Segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga, aku cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Yesus. Yang menderita kanker leher rahim, yang menderita masalah-masalah di rahim, organ perempuan kewanitaan, kami katakan kau sembuh di dalam nama Yesus. Segala kanker, segala kista, segala apapun yang merusak rahim ini, segala organ-organ kewanitaan ini di dalam nama Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ada seseorang yang sakit kakinya. Tumpangkan pada kakimu itu. Pada tulang dengkulmu itu. Dalam nama Yesus, katakan diisi minyak lagi, sehingga kalau jalan tidak sakit lagi. Di dalam nama Yesus terjadi. Di dalam nama Yesus terjadi. Segala sakit penyakit malam hari ini Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini ter-PHK. Ada banyak perusahaan besar yang gulung tikar. Tuhan tolong mereka. Tuhan, mereka yang sedang dirumahkan karena PPKM. Tuhan, mereka yang gajinya dipotong ataupun tidak mendapat gaji lagi. Tuhan, tolonglah mereka. Engkau Allah penyedia kami. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami melihat orang-orang dengan tumpukan bon-bon, hutang-hutang yang harus dibayar yang jatuh tempo. Tuhan, Engkau menolong. Engkau menggerakkan hati orang-orang yang memiliki toko dan mereka yang punya piutang ini. Engkau menggerakkan hati mereka untuk memberikan kelonggaran, sehingga orang-orang yang tidak bisa membayar tidak lagi menderita stres, tetapi dengan tanggung jawab mereka boleh bekerja lagi setelah masa PPKM ini. Tuhan mendatangkan langganan-langganan mereka. Tuhan mendatangkan pembeli-pembeli dari utara, timur, barat, selatan, dan dari segala penjuru untuk mengembalikan berkat-berkat yang dicuri oleh iblis. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi bahkan melebihi daripada apa yang telah dicuri oleh iblis. Di dalam nama Yesus, kelimpahan dari seberang lautan datang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa karena saat-saat ini adalah saat-saat yang krusial.
Banyak keluarga yang terpecah belah, banyak keluarga yang tercerai-berai, banyak keluarga yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami katakan roh pemecah belah, engkau pergi dari keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, turunkan damai sejahtera Allah. Di dalam nama Yesus, sehingga ada persatuan, kesatuan buat keluarga. Sehingga mereka dapat menghadapi segala kesulitan, tantangan yang terjadi ini di dalam nama Yesus, dan mereka lebih daripada umat pemenang. Urapa kata karamasikara lamayara namayara laya. Kita tutup dengan satu lagu sukacita, kitalah umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Sekali lagi. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, kita umat pemenang. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali pada hari Kamis mendatang. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi pemirsa melalui YouTube dan yang lain-lainnya, kami ucapkan juga terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Oramas sikara lama. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah memimpin ibadah doa lawatan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih. Saatnya kami berpisah. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan melindungimu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.